Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fauzi Akbar. Di sini saya akan membahas beberapa hal terkait pengaruh minat konsumen terhadap pemboikotan produk Prancis. Ini adalah salah satu video untuk tugas individu yang dimana mata kuliahnya adalah perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Pembahasan. Karena seruan tersebut, akhirnya banyak negara yang melakukan pemboikotan dan beberapa negara tersebut pun sudah melakukan daftar produk Prancis yang akan diboikot di negara mereka. Seperti dalam segi kecantikan ada nama L'Oreal, Garnier, Lancome, Yves Roster, yang dimana itu tidak dapat ditemukan di pusat pembelanjaan di Kuwait. Di segi otomotif sendiri pun ada Peugeot dan Renault yang juga terkena imbas produk tersebut di Turki. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Untuk produk makanan dan minuman, banyak jenis minuman beralkohol didatangkan dari sana. Lalu produk seperti Danone dan Kraft. Dua perusahaan ini dikenal dengan sebagai perusahaan asal Prancis. Namun belakangan Danone yang di sini pun sudah diambil alih oleh perusahaan di Indonesia. Kemudian di produk fashion ada Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Montblanc, Yves Saint Laurent dan juga Lacoste dan Pierre Cardin. Selanjutnya, pengaruh dampak yang didapat setelah seruan tersebut di Indonesia ini, acuannya bisa kita lihat di statement yang diberikan oleh pakar brand marketing Yuswadi. Dalam statement tersebut terdapat 3 kelompok konsumen yang ada di Indonesia, yaitu rasionalis, maksudnya konsumen masyarakat muslim, yaitu rasionalis, universalis dan juga konformis. Dalam 3 kelompok tersebut ada rasionalis yang dimana membeli kualitas membeli kualitas dan tidak melihat dari sisi keagamaan yang karena ingin mengambil sisi konsumtifnya. Lalu di sini ada universalis yang dimana itu adalah sebuah kelompok yang sama seperti nasionalis, tapi mereka tetap mengedepankan keagamaan dan membeli suatu produk jasa. Yang terakhir ada konformis, kelompok yang cenderung menutup diri dan mencari suatu produk dengan keagamaan saja. Statement tersebut menjelaskan bahwa untuk data peminat Prancis ini 60-70% dipegang oleh kelompok rasionalis, universalis dan sedangkan kelompok konformis hanya 20%, sisanya hanya apatis. Dan hal itu dirasa menurutnya kurang efektif atau bahkan cenderung tidak berpengaruh sama sekali. Oleh karenanya pemerintah mungkin bisa menekan pengurangan impor produk Prancis sehingga selain bisa melaksanakan pemboikotan juga bisa sekaligus memperbaiki neraca perdagangan. Pemerintah mungkin bisa terus menekan impor produk Prancis dan tetap menaikkan produk-produk lokal yang dimana akan menaiki neraca perdagangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari segmentasinya sendiri pun produk Prancis yang masuk di Indonesia yaitu diambil dari kalangan atas seperti pakaian dan tas. Namun untuk produk sekelas minuman atau makanan berada di kalangan yang menengah. Untuk produk pakaian ini sendiri peminatnya meningkat, namun di masa pemboikotan seruan tagar local pride ini bisa sebagai kesempatan bagus bagi brand lokal untuk menunjukkan giginya di kancah lokal maupun internasional. Hal ini terasa mudah jika didukung oleh pemerintah. Nah, dalam hal tersebut baiknya pemerintah selain untuk membantu pemboikotan yang ada di beberapa negara juga pun bisa menaikkan pamor produk lokal. Sekian pembahasan yang saya jelaskan. Mungkin banyak yang bisa digali dari pembahasan tersebut, namun mungkin bidang yang saya dapat cuma sampai segitu saja. Selebihnya mungkin dari pakar-pakar ekonom bisa lebih diperdetail lagi. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.